Pernah kepikiran gak sih apa yang sebenarnya bikin seseorang itu jadi pahlawan? Bukan cuma sekedar sebutan loh. Nah, di sini kita bakal bedah bareng-bareng. Apa sih rahasianya? Coba deh, pejamkan mata sebentar. Kalau aku bilang pahlawan, apa yang langsung kebayang? Pasti banyak yang mikirin sosok keren pakai jubah, bisa terbang gitu kan? Tapi tahu nggak, pahlawan-pahlawan kita yang beneran berjuang buat Indonesia, penampilannya justru jauh lebih membumi. Mereka ya pakai sorban, pakai kerudung, seragam yang sederhana. Pokoknya, mereka itu ya seperti kita-kita juga, orang biasa. Dan inilah kunci utamanya. Rahasia jadi pahlawan itu ternyata simpel banget. Bukan soal kekuatan super, tapi soal seberapa bermanfaatnya kita buat orang lain. Keren ya? Ini adalah ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jadi inti dari semua arti kepahlawanan. Oke, sekarang kita bongkar lebih dalam lagi yuk. Ternyata nih, semua pahlawan itu mau dia pejuang, guru, atau siapapun punya resep karakter yang mirip-mirip. Ada bahan-bahan rahasia yang bikin mereka spesial. Yang pertama, tentu aja ada para pejuang. Kita kenal mereka sebagai mujahid. Merekalah yang paling depan, yang angkat senjata buat membela tanah air kita, melindungi kita semua dari orang-orang yang mau berbuat jahat. Terus ada juga para guru. Para ulama, para kiai, senjata mereka itu bukan pedang atau bambu runcing, tapi ilmu dan pena. Mereka lah yang bikin kita semua pintar, yang menjaga api ilmu dan iman tetap menyala. Dan jangan salah, ada juga para pembangun. Ini juga penting banget. Mereka ini bisa siapa aja loh, mungkin kepala desa yang adil, dokter yang buka praktek pertama di kampung, atau orang yang mendirikan sekolah. Mereka mungkin tidak terkenal, tapi mereka yang membangun pondasi kemajuan buat kita semua. Jadi apa aja sih 4 bahan rahasia itu? Pertama, syaja'ah, itu artinya berani, berani bilang dan membela yang benar. Kedua, ikhlas, ini penting, yaitu menolong tanpa pamrih, nggak ngarep apa-apa. Ketiga, hubul waton, cinta sama tanah air dan lingkungan kita. Dan yang keempat, istiqomah, ini artinya pantang menyerah, terus berjuang meskipun susah banget. Keren kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian favorit aku. Siap-siap ya, kita bakal jalan-jalan keliling Indonesia buat kenalan langsung sama beberapa pahlawan super keren ini. Oke, pemberhentian pertama kita terbang langsung ke ujung paling barat Indonesia. Yap, kita ke Sumatera. Di sini ada sosok yang luar biasa, Cut Nyak Dien. Beliau ini seorang ibu yang tangguh banget dari Aceh. Bayangin ya, setelah suaminya wafat di medan perang, beliau nggak menyerah. Justru beliau yang maju memimpin pasukan. Dan yang lebih bikin salut lagi, bahkan sampai tua dan diasingkan pun, semangatnya nggak pernah luntur. Beliau masih terus mengajar Al-Quran. Hebat banget ya. Dari Sumatera, kita lanjutin perjalanan kita ya. Sekarang kita mendarat di Pulau Jawa. Dan di sini, kita bertemu Pangeran Diponegoro. Ini nih, contoh nyata pangeran yang lebih milih berjuang bareng rakyatnya daripada hidup enak di istana. Khas banget kan penampilannya, dengan jubah putih dan sorban. Beliau yang memimpin Perang Jawa, salah satu perlawanan paling besar dalam sejarah Indonesia. Yuk, lanjut lagi. Kita terbang lebih jauh lagi ke arah timur. Tujuan kita berikutnya, Pulau Sulawesi. Di Sulawesi ada Sultan Hasanuddin. Wah, julukannya keren banget. Ayam jantan dari timur. Kenapa dijuluki gitu? Soalnya beliau itu pemberani banget. Nggak ada takut-takutnya melawan Belanda yang mau curang dalam berdagang. Beliau berjuang demi keadilan buat rakyatnya. Perjalanan kita belum berakhir loh. Dari Sulawesi, kita terbang jauh-jauh sampai ke ujung timur Indonesia. Ya, kita ke Papua. Di Papua ada pahlawan hebat bernama Frans Kaisiepo. Peran beliau ini penting banget sebagai pemersatu bangsa. Tahu nggak, beliaulah yang mengusulkan nama Irian, yang artinya itu semangat persatuan. Berkat perjuangan beliau, Papua jadi bagian yang nggak terpisahkan dari Indonesia. Inilah contoh nyata dari ukhuwah wataniyah, atau persaudaraan kita sebagai satu bangsa. Tunggu dulu. Kayaknya wajah beliau ini nggak asing deh. Coba cek dompet kalian sekarang. Ambil uang 10 ribuan. Nah, lihat kan? Itu dia, Frans Kaisiepo. Wajahnya diabadikan di sana supaya kita semua selalu ingat jasanya yang luar biasa buat Indonesia. Oke, kita udah kenalan sama pahlawan-pahlawan hebat dari seluruh Indonesia. Mungkin rasanya mereka itu tokoh-tokoh besar yang jauh dari kita ya. Tapi, gimana kalau aku bilang pahlawan itu sebenarnya ada di mana-mana, bahkan mungkin ada di sebelah kamu sekarang?
Jadi pertanyaannya, di mana sih kita bisa nemuin pahlawan di zaman sekarang? Apa mereka masih ada? Jawabannya ada dan banyak banget. Coba deh lihat di sekelilingmu. Nama jalan yang tiap hari kamu lewati bisa jadi itu nama pahlawan. Nama sekolah atau masjidmu. Coba tanya kakek nenekmu. Pasti ada cerita tentang orang-orang hebat di lingkunganmu. Bahkan, guru yang sabar ngajarin kita setiap hari, mereka itu pahlawan zaman sekarang. Dan sekarang, kita sampai di bagian yang paling penting dari semuanya. Ini bukan lagi tentang mereka, tapi tentang kita. Yap, tentang kamu. Giliranmu untuk jadi pahlawan. Gimana caranya? Nggak perlu nunggu perang atau kejadian besar kok. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, kayak berani ngomong jujur, nolong temen tanpa mikir, dapat apa ya? Ikut jaga kebersihan lingkungan, atau sesimpel jangan nyerah pas ngerjain PR yang susah. Nah, semua itu udah mencerminkan 4 sifat pahlawan yang kita bahas tadi loh. Jadi, ingat ya, inti dari pahlawan itu cuma satu, jadi orang yang bermanfaat. Kisah kepahlawanan kamu nggak perlu nunggu nanti, bisa dimulai sekarang juga. Pertanyaannya tinggal satu, mau mulai dengan kebaikan apa hari ini? Cerita ada di tanganmu.